Halo teman-teman, selamat datang di series Belajar UiPath topik ke-7 yang berjudul Bermain dengan Selektor. Topik ini merupakan topik ke-7 dari total 9 topik pada series Belajar UiPath kali ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada topik ke-7 kali ini, saya ingin coba revisit sedikit ya pada topik ke-6 yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum sempat menonton, silakan lihat pada playlist yang tersedia. Jadi, pada topik ke-6 yang berjudul berinteraksi dengan layar, kita membuat robot yang melakukan dua tugas utama, yaitu yang pertama adalah membaca data dari file Excel, yaitu data supplier yang memiliki detail yang cukup lengkap ya, mulai dari nama, nomor alamat, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah membaca data dari Excel, robot tersebut akan melakukan input terhadap data supplier tersebut ke dalam website yang berjudul www.rpsamples.com. Nah, robot tersebut bisa melakukan proses penginputan data dari website. Jadi, dia menirukan perilaku manusia. Mulai dari klik, melakukan mengetik, typing, input data, dan klik tombol save. Hal itu dapat terjadi karena teknologi yang kita sebut sebagai selektor yang digunakan oleh software UiPath ini. Jadi secara garis besar, teman-teman bisa lihat adalah konsep selektor ini menggunakan teknologi XML yang memungkinkan robot untuk menentukan lokasi dari suatu alamat, dari suatu screen, baik itu berupa website ataupun aplikasi desktop. Baik, kita akan ambil contoh pada bagian kode yang kita kenal sebagai klik button new supplier pada bagian ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada screenshot di sini. Jadi, robot itu bisa mengetahui bagaimana lokasi klik new supplier tersebut. Dan jika kita melihat teman-teman diklik tombol 3 di sini dan mengklik tombol edit selector, teman-teman bisa lihat di sini tombol validate ada hijau di sini. Dan ada kata-kata edit selector di sini. Teman-teman bisa lihat ini adalah lokasi dari selektor yang menunjukkan lokasi tombol new supplier ini. Jadi teman-teman bisa baca di sini adalah selektor ini dimulai dari yang paling tinggi, itu adalah aplikasi chrome.exe karena aplikasi yang saya gunakan adalah Chrome pada dengan URL sekian. Dengan parent ID yang kita dikenal sebagai control wrapper, suatu kode di sistem. Dengan tagnya adalah span di sini. Jadi dengan adanya komponen ini, teman-teman bisa lihat pada bagian highlight. Nah, di sini ada pada bagian merah. Jadi robot bisa menentukan, oh dari komponen ini, tombol new supplier akan menunjukkan ke posisi di arah di sini. Kita akan coba lagi pada tombol kedua, yaitu input internal name. Bagaimana robot bisa tahu internal name itu bisa dilakukan klik di sini. Jadi kita coba klik lagi new supplier, dan pada bagian internal name kita klik tombol 3, kemudian edit selector. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, selektornya dimulai sama kepalanya aplikasi chrome.exe dengan URL, namun pada kali ini adalah tagnya input, berarti input internal name di sini. Dan jika teman-teman klik highlight di sini, maka ada kotak merah, persegi panjang merah menunjukkan ke bagian input name. Selektor di sini merupakan summary atau high level dari selektor yang dibaca pada UiPath. Sebenarnya ada satu menu lagi yang bisa digunakan teman-teman untuk menganalisa bagaimana selektor tersebut bisa didapatkan, bagaimana UiPath bisa menentukan bagaimana robot tersebut menentukan selektor pada posisi yang di kiri atas seperti ini. Menu yang akan digunakan adalah UI Explorer. Jadi teman-teman bisa klik di sini, open in UI Explorer, atau bisa menggunakan toolbar pada bagian atas ini. Kita akan coba klik open in UI Explorer. Maka akan muncul suatu screen cukup detail di sini. Jadi di bagian kiri atas di sini adalah menentukan bagaimana struktur dari halaman yang menentukan posisi website chrome.exe.uipath ini. Jadi teman-teman bisa lihat
paling tinggi itu adalah desktop hierarkinya, kemudian kedua itu adalah Chrome. Dari Chrome itu adalah ada bagian head di sini. Nah, jadi kalau teman-teman ingin lihat nih biasanya bisa klik enable highlighting di sini. Kemudian kita kembali ke website. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada bagian Chrome ini tidak ada yang terhighlight, ada yang terhighlight di sini, berarti keseluruhan. Kemudian pada bagian head, kemudian pada bagian body. Nah, ini bagian bodinya di sini. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, misalnya pada bagian dalam di sini input. Nah, ini adalah bagian internal name. Jadi sesungguhnya bagaimana UiPath itu bisa menentukan posisi internal name itu dengan menggunakan hierarki dari struktur yang paling atas yang di-generate secara otomatis dengan menggunakan komponen UI Explorer ini. Jadi teman-teman bisa menganalisa pada bagian mana sih bagaimana robot itu menganalisa. Di bagian tengah pada selektor editor, teman-teman juga bisa cek di sini hierarki bagaimana robot bisa menentukan posisi input checkbox internal name tersebut. Oke, dalam kali ini hanya untuk perkenalan, kita tidak akan merubah banyak, kita klik cancel dulu di sini. Dan selanjutnya, kita akan belajar bagaimana memanipulasi selektor ini agar bisa menjadi lebih reliable, membuat robot kita menjadi lebih pintar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memanipulasi selektor agar robot yang kita buat menjadi lebih reliable, lebih mantap. Kita akan mengambil contoh studi kasus, masih yang kasus sebelumnya, yaitu proses input membaca data dari Excel, kemudian melakukan input data ya ke website RPA Samples. Salah satu aktivitas yang akan saya jelaskan jadikan contoh itu adalah klik tombol save di sini. Jadi kita udah tahu ya, kita akan melakukan input data, kemudian kita akan klik tombol save. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya akan coba klik edit selector di sini. Selector save itu dibaca ditandai dengan ID di sini. Jadi ID 267. Dan kalau kita klik highlight di sini, nah, berarti ini udah diarahkan ya ke dalam selektor, ke dalam tombol save tersebut. Nah, apa yang menjadi masalah dalam selektor ini? Selektor yang menggunakan ID. Seringkali, walaupun tidak selalu, selektor yang menggunakan ID itu menunjukkan bahwa robot tidak bisa mendapatkan batas-batas yang akurat untuk suatu elemen di dalam suatu layer tersebut. Oleh karena itu, robot itu akan menjadi menggunakan ID. Resikonya adalah ketika menggunakan ID, ketika setiap halaman tersebut di reload, ID tersebut bisa berubah-berubah. Sebagai contoh, saya akan coba melakukan input sampling itu ya. Saya akan melakukan input sampling misalnya, memasukkan data, kemudian saya klik tombol save manual. Nah, kalau misalnya kita menggunakan robot, harusnya robot akan melakukan klik lagi ya tombol new supplier, kemudian melakukan input data, dan melakukan save lagi ya di sini. Kalau teman-teman perhatikan, misalnya saya klik edit selector, ini nggak kebaca. Jadi ketika kita highlight ID tadi, robot itu tidak bisa membaca tombol save tadi. Maka akibatnya adalah jadi robot hanya bisa melakukan input data satu kali, karena ini pada dalam proses looping, ketika dia akan melakukan klik tombol save yang kedua kali, akan terjadi error. Error yaitu selector not found. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita akan coba misalnya repair ya, kita perbaiki angka dari ini. Dan kita coba klik lagi di sini. Maka untuk looping kedua atau iterasi kedua, UiPath akan belajar selektor telah diupdate untuk match dicocokkan dengan live element. Dan ketika teman-teman klik OK, maka UiPath akan mengubah selektor ini menjadi bintang. Jadi bintang itu adalah salah satu cara agar bagaimana selektor itu menjadi lebih fleksibel. Berapapun angkanya di sini, jadi yang penting dia menemukan ada kolom ID dan underscore 2 di sini, maka bintang ini akan menjadi pengganti dari
selektor tersebut, dari angka tersebut, dari ID-nya 267, karena ID-nya berubah-berubah nih selalu. Makanya dia akan coba menggunakan bintang di situ. Dan ketika kita coba highlight, maka akan terbaca. Kita akan coba validasi lagi dengan cara, misalnya saya akan coba input data sembarang, kemudian klik tombol save, kemudian saya klik new supplier, kita akan lihat di sini, apakah selektornya masih teridentifikasi. Dan dengan mengganti ID tadi menjadi bintang, maka dia akan selalu teridentifikasi berapapun ID-nya. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh dari penggunaan selektor, yaitu simbol bintang atau kita sebut sebagai simbol wildcard. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, kita run, proses akan berjalan dengan baik. Nah, ini proses input pertama ya. Save. Proses input kedua. Ya. Proses input berhasil dan robot akan dijalankan berulang-ulang sampai data di Excel itu habis ya. Sekarang kita akan belajar satu konsep yang kita kenal sebut sebagai anchor. Jadi jika ditranslasikan ke bahasa Indonesia, secara literal, anchor berarti jangkar, jadi semacam jangkar kapal. Di UiPath sendiri, konsep anchor digunakan ketika kita ingin melakukan otomasi terhadap suatu layar atau screen yang selektornya berubah-ubah. Sehingga kita harus memilih satu komponen yang akan dijadikan acuan terhadap selektor yang berubah-ubah tersebut. Contohnya adalah salah satu website ini. Jadi saya akan menggunakan website yang kita kenal dengan rpachallenge.com. Salah satu contoh kasus yang akan kita gunakan adalah melakukan input data terhadap masing-masing file. Di sini kemudian klik submit. Nah, website ini telah didesain sedemikian rupa sehingga memiliki komponen yang berubah-berubah. Jadi selektornya tidak bisa reliable. Kita akan contoh ya. Kita akan coba otomasi layar ini. Jadi langkah pertama adalah saya akan melakukan open browser di sini. Kemudian kita akan masukkan URL-nya. Saya ganti komponennya menjadi Google Chrome. Kemudian kita akan menggunakan satu aktivitas, contoh satu aktivitas ya, yaitu type into. Di sini saya akan coba type company name di sini. Jadi kita akan memasukkan company name. Misalnya saya akan beri nama PT SR misalnya. Jadi saya akan kasih rename di sini type into company name. Jadi kode yang telah kita buat di sini adalah suatu simple code ya. Jadi akan melakukan open browser terhadap rpachallenge.com, kemudian melakukan typing terhadap company name. Di sini ada screenshot-nya. Jadi harapannya adalah sistem robot akan melakukan typing terhadap company name. Oke, saya akan coba close browsernya. Kemudian kita akan coba run file. Nah, yang jadi masalah adalah browser ini telah dibuat sedemikian rupa, company name yang tadinya ada di sebelah kiri atas, sekarang berubah menjadi kanan, di sebelah kanan dan di tengah. Jadi robot akan melakukan input data yang salah seperti ini. Jadi kalau kita run lagi, misalnya kita reload, kita close, maka company name-nya akan selalu berubah-berubah posisinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu komponen yang kita sebut sebagai anchor, yaitu kata-kata company name ini, agar robot bisa mengetik value atau nilai yang benar di situ. Oke, untuk selanjutnya, maka aktivitas yang kita gunakan adalah anchor. Kita akan menggunakan konsep anchor base di sini. Anchor itu terdiri dari dua komponen. Di sebelah kiri itu adalah anchor-nya atau acuan yang akan kita gunakan. Kemudian sebelah kanan itu adalah aktivitas yang akan kita gunakan, misalnya klik atau mengetik dan lainnya.
Untuk menggunakan acuan, kita bisa menggunakan aktivitas find element. Jadi elemen apa yang akan kita jadikan acuan? Sebagai contoh, ketika kita mau mengetik company name, maka komponen bisa kita jadikan acuan adalah company name. Lalu setelah kita mendapatkan acuan company name, maka kita bisa melakukan aktivitas type into di sini. Aktivitas apa yang mau kita ketik berdasarkan acuan dari company name tersebut, yaitu di sini. Kita tinggal mengetik ptsr. Udah saya akan hapus komponen yang di bawah. Kemudian kita save, kita close, dan kita run. Ya, dan tidak peduli dimanapun lokasi company name itu berada, maka robot itu akan berhasil mengetik nama company secara tepat. Hal ini dikarenakan dengan aktivitas anchor ini, pertama-tama robot akan menggunakan acuan company name, kemudian akan melakukan aktivitas mengetik berdasarkan acuan dari company name yang di bawahnya. Contoh kasus penggunaan anchor ini jadi sangat powerful, bisa kita gunakan untuk komponen yang berubah-ubah, dan kita bisa mengambil nilai dari data atau dari suatu screen. Sekian materi terkait selektor pada kali ini. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.